Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi pengasuh serta majelis keluarga dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Todungi, pengurus madrasah Jabal Fuqara ila Rahmatillah dan madrasah-madrasah lain yang tergabung di organisasi Ittihadul Madaris. Semoga madrasah-madrasah diniyah dan pesantren wabil khusus Todungi dan madrasah yang tergabung di Ittihadul Madaris ini tetap eksis, semakin baik, semakin maju ke depan dan menebar manfaat serta barokah di tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Segenap dewan guru, pengurus dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya bukan dalam rangka memberikan pelatihan guru, tidak. Sekedar mentransformasi pengalaman serta wawasan yang pernah ada di Pondok Pesantren Sidogiri. Barangkali ketika saya bawa ke Todungi, ini menjadi formulasi nantinya yang akan membawa dampak positif untuk kebaikan pendidikan di pesantren ini dan madrasah ini. Sebelum saya mulai, saya pernah sowan kepada Al-Maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri sebelum Hadratus Syekh Kiai Fuad Nur Hasan yang sekarang. Ketika saya sowan kepada Al-Maghfurlah Kiai Nawawi, ketika itu saya sedang mengantarkan salah seorang tamu, yang tamu itu berjasa untuk saya, karena setelah membantu saya, bantu kula ketika saya datang ke Lombok dan saya harus bertemu dengan gubernur ketika itu NTB, Tuan Guru Bajang. Ternyata alhamdulillah berhasil ketemu karena bantuan orang itu, sampai berhasil mengundang datang ke Sidogiri ketika acara milad. Lah, karena berjasa membantu saya sampai bisa mengundang Tuan Guru Bajang, awal tahun berikutnya orang tadi minta tolong, Pak Alil, bisa apa enggak saya diantar sowan kepada Kiai Nawawi? Monggo, saya siap. Orang Lombok minta antar sowan kepada Kiai Nawawi. Saya antarlah sowan kepada Al-Maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Nawawi ketika beliau hidup. Masih waktu sehatnya beliau ketika itu. Ketika sowan, di depan dalam Kiai Nawawi itu ada ruang tamu, tempat khusus para tamu. Saya beserta tamu tadi dan beberapa tamu yang lain nunggu di ruang tamu tersebut. Setelah itu Kiai keluar menjumpai tamu. Ketika beliau keluar menjumpai tamu, tidak ada satupun tamu yang matur apa-apa dan tidak berani memulai perbincangan. Ternyata Kiai Nawawi langsung buka perbincangan dengan cerita. Beliau cerita seperti ini kepada para tamu, yang tamu itu gak ada yang dikenali beliau kecuali beberapa. Ada tamu dari Probolinggo namanya Kiai Hasani, udah wafat. Kiai Nawawi itu langsung cerita seperti ini. Ceritanya kayak gimana? Beliau bercerita zamannya Kiai Kholil, katanya. Biyen iku di zamannya Kiai Kholil, lambe ki zamannya Kiai Kholil, bedesantreh sowan dek Kiai Kholil pas mator. Kiai, kula santri Sidogiri, kata orang itu. Ternyata kata Kiai Kholil, enggak, saya enggak kenal kamu, katanya. Engkau tak kenal heda, saya tidak kenal kamu. Lah, orang tadi kaget. Lah, boten yai, kulo santri ini panjenengan.
Saya santrinya sampean. Enggak, saya tidak kenal kamu. Saya tidak tahu kamu. Itu kata Kiai Khalil. Ini Kiai Nawawi bercerita Kiai Khalil di masa lampau. Sampai 3 kali maksa ketika itu. Orang tadi maksa, boten yai. Saya santrinya panjenengan, saya santri Sidogiri. Kiai Khalil tetap kekeh bilang, enggak, saya tidak tahu siapa kamu. Saya enggak kenal kamu. Itu kata Kiai Khalil. Akhirnya, karena dia maksa sampai 3 kali, diakui sebagai santrinya. Dia bilang kayak gini, ngapunten yai, mohon maaf yai. Saya putus dari Sidogiri katanya. Saya 17 tahun nggak pernah datang ke Sidogiri. Saya 17 tahun nggak pernah nyambung ke Sidogiri. Kuda lepah ke Sidogiri 17 tahun. Ya pantas, makanya Kiai Khalil bilang kamu bukan santri Sidogiri. Udah, itu Kiai Nawawi cerita. Menceritakan di zamannya Kiai Khalil ada alumni itu datang kepada Kiai Khalil, ternyata beliau nggak kenal, nggak diakui sebagai santri. Setelah cerita, Kiai Nawawi cerita, beliau masuk ke dalam beliau, lebuh ke dalam. Ada kejadian ya. Kejadian kayak gini. Tamu dari Lombok yang saya antar, dia ketakutan. Ketakutan betul ketika itu. Salah tingkah. Tak nyaman nengeneng, tak nyaman toju. Ini pengalaman pribadi saya dan saya melihat langsung di depan mata saya. Jadi tamu yang saya antar itu ketakutan, dia salah tingkah, dia nggak enak duduknya. Akhirnya kemudian dia memberanikan diri nyolek lutut saya. Mas Halil katanya. Iya Pak, namanya Pak Lalu. Nama di Lombok Lalu, banyak pakai nama Lalu. Mas Halil, iya Pak Lalu. Ada apa? Apa Kiai itu nyindir saya ya? Apa Kiai itu nyindir saya? Kenapa Pak Lalu? Pak Halil, saya itu 17 tahun nggak pernah ke Sidogiri. Ya. Saya itu 17 tahun nggak pernah ke Sidogiri. Saya kelas 6 ibtidaiyah, naik ke kelas 1 sanawiyah, balik sebentar, sakit, pulang. Habis itu saya nggak balik lagi. Dan saya nggak ngurusi boyong saya nggak resmi. Habis itu saya putus, udah lupa sama Sidogiri. 17 tahun. Lah ketika dia bilang 17 tahun, lah kok lemak norok merinding ya kan? Mak aja tak nyaman kia gitu ya. Kenapa? Kok pas banget Kiai Nawawi menceritakan di zamannya Kiai Khalil ada santri 17 tahun putus. Kebetulan tamu yang saya antar, dia ngaku saya 17 tahun Pak Halil. Gak pernah datang ke Sidogiri. Kalau was norok takut. Saya sama-sama kemudian ikut takut. Itu pengalaman spiritual saya yang saya alami langsung, bukan dari kisah dan cerita, tapi di hadapan mata saya ketika itu. Dan itu kemudian membuat hati saya, ada taneng macem meriah ya. Tak kok pas kening tabrak kia. Tak kok pas kening tabrak. Udah, itu satu Kiai Nawawi. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman tahu Sidogiri, mungkin juga pernah dengar ada nama salah satu masyayikh kita yang tergabung dalam pancawarga yang namanya Kiai Hasani Nawawi. Jadi Kiai Nawawi sepuh itu ikut mendirikan Nahdlatul Ulama tahun 1926, bahkan beliau jadi mustasar di awal pembentukan Nahdlatul Ulama, bahkan lambang Nahdlatul Ulama itu dikoreksikan ke Sidogiri dan ada tambahan dari Kiai Nawawi sepuh sebelum disahkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Salam teko aku, kata Kiai Hasyim Asy'ari kepada Kiai Ridwan yang bagian bikin lambangnya Nahdlatul Ulama. Koreksikan kepada beliau, sudah pantas apa enggak sebagai lambang Nahdlatul Ulama. Lambang bola dunia, kemudian ada tulisan Nahdlatul Ulama. Nyampe ke Sidogiri dikoreksi oleh Kiai Nawawi. Kata Kiai Nawawi, kalau ini sudah dari Kiai Hasyim, ya sudah, saya juga setuju. Pastinya kan enggak main-main Kiai Hasyim ketika menyetujui sebuah lambang. Tapi aku titip, kata beliau. Titip apa? Sebuah ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah wala tafarraqu, dan jangan kalian terpecah belah. Itu ayatnya. Aku titip ayat iki. Kalau ayat ini dijadikan lambang, dadine opo?
Kalau dijadikan lambang jadinya apa? Difikir oleh Kiai Ridwan ketika itu, waqtasimu bihablillahi jami'an, ada kata habl. Habl itu adalah tampar, maka dibuatlah tampar melilit mengelilingi bola dunia. Itu dari Sidogiri. Dipeseni sama Kiai Nawawi. Ikatannya jangan terlalu rapat. Biar NU tidak kaku, biar NU itu fleksibel. Jadi ikatan talinya kemudian dibikin agak longgar, dibawa kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Setuju dengan tambahan dari lambang Sidogiri, lambang tali dari Kiai Nawawi Sidogiri. Udah, Kiai Nawawi itu punya putra 5 yang disebut pancawarga. Di antaranya adalah Kiai Hasani, yang beliau terkenal sebagai Kiai Zuhud, wiroi, dan luar biasa sederhana dalam kehidupannya. Bayangkan Kiai besar, pesantrennya sebesar Sidogiri, kehidupannya sangat sederhana. Zahid, kemudian juga warok, luar biasa. Kalau kita baca jejak langkah Masyayikh Sidogiri, Kiai Hasani itu kalau makan nggak pakai piring, tapi pakai lepean. Kemon daer pakai lepean kan nasin tak kira banyak kan ya, tak kira banyak. Entah mon kulo bereng sampean kreatif tak no pereng sebeda lepean keng meronjung ya kan, ke atas langalai tompeng ya kan. Enggak, kalau Kiai Hasani makan nggak pakai piring tapi pakai lepean. Dan beliau benar-benar mengamalkan berdiri sebelum kenyang. Ya, berdiri sebelum kenyang ini kemon kula bareng sampean kan beda. Dadi hajak semopol mancing kade. Malena Pak ada ruang kosong lagi. Marene kan pas toju tambahin boleh. Maksudnya berdiri sebelum kenyang itu berhenti. Cek sampai kenyang. Cek sampai kenyang. Lah, Kiai Hasan itu kalau makan pakai lepean. Kemudian lauk yang beliau makan, kesokan beliau nih kapon apa? Bukan lauk macam-macam. Beliau itu ke pasar sendiri istiqomah tiap hari, belanja sendiri istiqomah tiap hari, dan lauk yang suka beliau konsumsi tiap hari itu apa? Nasinya 1 lepek, lauknya adalah kentang dihancurkan dikasih garam. Itu lauk keseharian Kiai Hasani. Mau tak pakai kentang napa? Nasi disiram kecap pakai kerupuk. Itu beliau, keseharian beliau, mandi ngangsu sendiri, semua aktivitas keseharian dilakukan sendiri, istrinya nggak boleh ikut-ikut, apalagi santrinya. Itu Kiai Hasani, Kiai Hasani. Dan beliau itu di dalamnya pas di depan Masjid Sidogiri masih dipertahankan bentuk asli dari dalam beliau, kecuali di bagian belakang. Daun pintunya itu juga masih dipertahankan. Lah pernah Kiai Hasani itu pintu di dalamnya bagian bebe neka tambahin semen, ditambahi semen, biar apa? Biar jarak antara daun pintu dengan lantai itu rapet sehingga tidak ada celah. Tapi pas esompet bebe, jadi daun pintu bagian bawah itu esompet sekiranya tidak ada celah. Lepas ketika itu ditanya oleh tantretana beliau kan dempet dalamnya dengan Kisah Abdullah, kemudian juga dengan yang lain. Tanya Aki, loh kenapa, anapa kok daun pintunya masih dikasih sumpet? Yang beliau katakan ketika itu apa? Ya iki hari ya mon bodo tamoy pas tak ketemu sengkok ampul pai pelebuh lebet labang burombui pai langali sampah katanya. Itu kata beliau. Jadi kalau tamu sowan kebetulan nggak ada beliau, itu masukin uang lewat bawah, dan itu ngotori kata beliau kayak sampah. Akhirnya oleh beliau kemudian tutup sekian amplop tak bisa masuk, ya kan? Bayangkan itu Kiai Hasani, beda jauh berengkul kan? Nah boleh sampean, ya kan? Mon perlo lobongnya peraja, ya. Takut amplop tebel, ya kan? Mon amplop tebel kan tak masuk, mon kurang raja. Ya mungkin kalau perlu beri kardus beda ada kan? Oh, tambah beri kotak ya, kalau sedang tidak ada orang taruh di sini kan gitu. Sudah, apa sih maksud saya menceritakan kemudian Kiai Nawawi dan juga Kiai Hasani? Lah, ada tradisi di Sidogiri ya, tiap akhir tahun guru-guru itu sowan bareng kepada pengasuh. Dan ketika sowan kepada Al-Maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Nawawi, kalau Kiai Hasani saya nggak nututi. Saya cuman tahu dari kisah-kisah beliau dan cerita-cerita beliau. Dan kalau Kiai Nawawi itu saya nututi langsung. Lah ketika sowan kepada Kiai Nawawi, ada pesan yang luar biasa menyentuh kepada guru-guru di Sidogiri.
Sehingga kenapa kemudian guru-guru di Sidok itu semangatnya luar biasa, militansinya begitu tinggi, bahkan orang rebutan pengen ngajar di Sidogiri sampai dibikin aturan, pokok boyong udah nggak boleh ngajar dari rumah, saking banyaknya yang pengen ngajar di Sidogiri. Mon boyong tak oleh bonan, jadi mon boyong lepas, ngajar lepas, neser sebagai pondok yang masih santri aktif kan nanti gak dapat kesempatan untuk ngajar. Kalau yang dari rumah akhirnya ngajar semua. Lah, yang begitu menyentuh pesan dari Al-Maghfurlah Hadratus Syekh Ki Hasani ketika itu dari Ki Nawawi dulu kan. Dari Ki Nawawi itu salah satunya seperti ini kan. Bisaroi guru madrasah iku titik. Bisarohnya guru madrasah itu sedikit, kan? Pada kapi kalau kayak juga nanti madrasah boleh compok. Madrasah nek genek bojone 50.000 sebulan. Mun full 250 mentok ponan nih, mentok 250.000. Bayarannya madrasah ikut titik, bayarannya guru madrasah ikut titik. Tapi ada tambahan kata beliau, sing dek dunyo, yang diambil di dunia, sing akeh engko dicukuk di akhirat. Itu yang beliau sampaikan kepada guru-guru. Artinya apa? Tinalah memakai bojone guru madrasah Arya Sekone, Arya sek kalah itunya, itu dawuhnya Kiai Nawawi. Sing akeh engko yang banyak nanti adalah di akhirat. Itu yang beliau sampaikan kepada guru-guru ketika sowan. Lah, ada dawuh dari Kiai Hasani. Kiai Hasani itu ketika dawuh tentang guru itu seperti ini ya. Yang beliau sampaikan, andai katanya ya. Bisaroi guru madrasah iki dikekno kabeh dek dunyo. Gak kamot dunyo iki. Ini dawuhnya Kiai Hasani ya. Seandainya bisa roh guru madrasah yang mereka benar-benar berjuang di madrasah itu diberikan semua di dunia, itu nggak muat dunia, saking banyak dan besarnya bisa roh yang kita tabung sebagai investasi akhirat nanti ketika kita pindah alam ke kehidupan selanjutnya. Sehingga kita berada di madrasah ini sebenarnya nilainya itu adalah perjuangan, rohnya adalah perjuangan. Lah itu jadi sebagai, itu paling tidak bagi saya pribadi dan guru-guru di Sidogiri ya. Guru-guru di Sidogiri itu menjadi semacam sentuhan yang luar biasa untuk menjaga apa? Menjaga keistiqomahan. Ya seperti yang saya katakan tadi, keistiqomahan, kemudian juga menjaga semangat dan menjaga motivasi. Karena jujur ya, semakin lama kita kemudian berjuang di madrasah, ya, jenuh itu pasti ada. Luka abiten apa boleh, akhirnya kun pakun kan gitu-gitu tok, tidak ada perkembangan dan tidak ada peningkatan ya kan. Ya kenapa? Karena kita nyampe pada titik jenuh lah. Sewaktu-waktu kita juga butuh restart ulang. Kita butuh kemudian juga tambahan semangat ini dan itu dan lain sebagainya. Itu sebagai pembuka ya, sebagai pembuka kita sebagai orang yang sama-sama berjuang di pendidikan diniyah, sama-sama berjuang di pendidikan madrasah. Karena gini, perlu kita ketahui, madrasah diniyah dan pesantren itu adalah benteng terakhir agama Islam. Ya, karena di tempat inilah kemudian keilmuan, keagamaan, keislaman yang paling otentik berada dan diajarkan secara komprehensif dengan tahapan-tahapan yang konkret dan lengkap. Bedekelasah tahapan-tahapan kelasnya. Keilmuan Islam yang konkret, komprehensif, sekaligus otentik, beden cuman neng madrasah diniyah, adanya cuman di pesantren. Kita tidak akan bisa memahami Islam secara total keseluruhan, ritual ibadah secara lengkap, ngaji secara konkret, step by step, kalau kita tidak di madrasah diniyah. Kalau kita tidak di pesantren, lebat pengajian mingguan, lengkap napa tak bisa. Yang benar-benar kemudian bisa memberikan informasi, wawasan, sekaligus tuntunan tentang keislaman secara konkret, komprehensif, dan otentik itu cuma di madrasah diniyah dan juga pesantren. Dan ini adalah benteng terakhir umat Islam. Dan kita ikut berjuang di dalamnya menjaga eksistensi dari lembaga pendidikan ini. Karena seperti ini, sekedar berbagi benyakan cerita mungkin kula bareng sampean. Karena saya juga merasakan bagaimana perjuangan menjadi seorang guru, mon guru ning Sidogiri tak berek, kan.
Jadi tenaga pengajar di Sido itu nggak berat, jadi pengurus pun itu nggak berat. Kenapa? Saya ahli wafa, jadi wakil kepala madrasah di Sanawiyah Pondok Pesantren Sidogiri. Bedah otak betade kula Sidogiri pakuna jalan. Sistemnya udah rapi dan lain sebagainya. Tapi di samping itu, saya di Sidogiri iya jadi pengurus. Di rumah saya juga punya madrasah. Lah neka madrasah serip mirip bereng epong kampung mangken. Istilahnya apa? La ya mutu walayah ya. Itu kan madrasah-madrasah kampung nggak nih kemangkian tantangannya. Maksudnya apa? Lah ya mutu walayah ya. Jadi kurang bermutu dan kurang biaya. Oke. Itu rata-rata kondisi madrasah diniyah yang ada sekarang. Dan kita berjuang di model-model madrasah seperti itu. Udah mutu kurang, biaya juga kurang. Ya nggak bisa kemudian, wah Sidogiri kok bisa, Sidogiri kok bisa. Iya Sidogiri udah besar, Sidogiri udah rapi. Maka saya lebih banyak kemudian berbicara tentang perjuangan gimana menjaga eksistensi madrasah-madrasah diniyah dan menjaga semangat kita berjuang di dalamnya. Udah madrasah diniyah kondisinya seperti itu, gak luar biasa. Tantangan itu macam-macam sekarang di madrasah diniyah. Tantangan internal ada, layah ya walayamut tadi. Tantangan eksternal juga banyak. Kita juga belum berbicara pola pikir atau paradigma masyarakat yang juga bergeser. Makin pola pikir masyarakat tak pada bareng lambe, ya kan? Paradigma masyarakat itu juga nggak sama dengan zaman dulu. Kondisi santri dan murid itu juga nggak sama dan lain sebagainya. Banyak hal yang tidak sama dan ini perlu kita sikapi. Dan perlu kemudian kita pelajari sekaligus nanti ini menjadi masalah dan dicari kemudian akar masalahnya lalu muncul solusi, bukan dibiarkan pasrah pada keadaan. Ada gulung tikar madrasah deki. Beneran, kalau kita tidak melakukan apa-apa. Kalau kita tidak melakukan apa-apa.